Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Saya Pak Isahman Yudanto dengan NIM digit terakhir 082. saya Ahmad Firdizawan dengan NIM 032. Saya Isti Rahayu dengan NIM digit terakhir 083. Saya Nisha Rashida dengan NIM digit terakhir 139. Saya Dinesa Zulfita Amreni dengan NIM 3 digit 104. Baik anak-anak, perhatikan. Tugas kelompok minggu ini tentang peran dan kesetaraan gender dalam keluarga menurut perspektif agama Islam. Saya sudah bagi kelompoknya, silahkan cek di layar. Kita sekelompok ya. Iya nih. Ini topiknya mudah loh. Mudah, kayaknya enggak deh. Soalnya kan topik ini juga menurutku sensitif. Enggak semua orang perspektifnya sama. Kalian punya waktu seminggu. Presentasi depan kelas hari Jumat. Makalah dikumpul dalam bentuk soft copy. Sekarang silahkan diskusi dengan kelompok kalian. Bapak akhiri kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita mau belajar kelompok di mana enaknya? Kayaknya di perpustakaan enak deh. Iya, ya, boleh teman. Boleh. Ayo. Yuk. Ada apa aja? Oke kita mulai ya. Kita akan mengangkat judul apa ya yang baik? Tadi itu materinya apa sih? Benar. Tadi itu kesetaraan gender dalam keluarga dalam perspektif Islam. Ya. Bagus tuh gitu kan mau pakai itu aja. Boleh. Mungkin nanti bisa ditambahin lagi. Apa? Ya terserah sih. Yang penting kesimpulannya jelas saja. Jelas gimana maksudnya? Ya kan jelas. Yang laki-laki yang kerja, yang perempuan yang di rumah aja. Oh, Tapi zaman sekarang juga banyak kok ibu-ibu yang kerja. Buktinya ibuku kerja sebagai dosen. Ya boleh-boleh aja sih. Tapi kan itu pilihan, bukan kewajiban. Kewajibannya itu laki-laki yang kerja. Nani, kamu tahu nggak sih? Perkataan itu sangat bias sekali. Bias gimana sih? Kan aku yang pelajaran itu dari agama. Oke guys, tenang. Gak boleh berantem nanti. Ini kita baru diskusi akademis. Lebih baik kita nyari datanya dulu, nanti baru kita diskusi debat gimana lebih baiknya gitu. Gak usah berantem, tenang. Baik, aku cari referensi ya. Iya, aku juga cari. Boleh, kita cari bareng-bareng. Nah, ini aku udah nemu nih di buku. Di sini ditulisin laki-laki itu kawam, pemimpin, jadinya yang punya keputusan akhir. Hawam, bukan berarti diktator Doni. Lah, aku nggak bilang diktator, aku bilangnya pemimpin. Gini, mungkin maksud Doni laki-laki itu punya kewajiban, sedangkan mungkin maksud Rina perempuan itu bukan berarti nggak punya suara. Enggak. Ini coba lihat. Aku buka surat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 24 yang biasanya itu sering dijadikan rujukan soal kepemimpinan laki-laki. Aku bacain ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu yang berarti laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Nah, tuh kan aku bilang apa? Tapi bentar, ini ada penjelasan lanjutan. Di sini dijelaskan konteksnya tuh bahwa itu artinya pemelihara atau penanggung jawab, bukan artinya itu penguasa. Iya, dan ini karena laki-laki punya kewajiban mencari nafkah, tapi itu kan gak otomatis perempuan gak boleh bekerja. Tapi kan tetap ada hierarki. Aku selama ini diem aja karena aku gak suka debat ya, tapi ini penting. Ibu aku kerja sebagai dosen, ayah aku pengusaha. Mereka berdua kerja, tapi di rumah mereka setara. Semua keputusan dibicarakan bersama. Ayah bantu ibu masak, ibu bantu cari nafkah. Semua keputusan dibicarakan bersama. Dan mereka bilang itu sesuai dengan syariat Islam yang mereka pahami. Tapi Nabi Muhammad sendiri juga membantu Siti Aisyah di rumah. Beliau jahit baju sendiri, bersihin sendal sendiri, bahkan memerah susu kambing. Itu ada di hadis sahih loh. Berarti kan laki-laki boleh dong bantu urusan rumah tangga. Dan Siti Khadijah itu istri pertama Nabi, itu juga kan pengusaha yang sukses, dan dia itu kan yang pertama yang mengajak Nabi untuk bekerja. Jadi kan nggak ada salahnya buat
cewek itu nggak boleh bekerja, dan Nabi pun nggak ngelarang tuh kalau cewek tuh dilarang buat bekerja. Maksud kami bukan mau melawan ajaran agama, Don. Kami cuma mau pastikan kita pahami dengan benar. Kesetaraan gender itu nggak berarti perempuan dan laki-laki harus sama persis, tapi keduanya harus punya kesempatan yang sama, hak yang seimbang dan saling menghormati. Jadi selama ini aku salah. Bukan salah, tetapi mungkin aja pemahamanmu masih kurang, jadi perlu belajar lagi. Oh, karena di rumahku itu ayahku ustaz dan ibuku ibu rumah tangga biasa, jadi sepengetahuanku itu begitu. Itu nggak salah kok Don, kalau itu pilihan mereka ya bagus. Kalau misalnya, tapi itu bukan satu-satunya cara yang bisa dianggap benar di dalam Islam. Masalahnya kalau kita benar bilang-bilang satu-satu cara, kita jadi menutup kesempatan buat perempuan untuk bekerja dan berkarir. Aku ngerti sekarang. Maaf ya tadi aku keras kepala. Nggak apa-apa, makanya kita kan sekarang kerja kelompok, kita berdiskusi gimana baiknya, dan kita semua di sini juga belajar gimana benernya, gimana salahnya. Nah, sekarang gimana kalau kita kembali ke makalah? Bagaimana kita susun? Gini, kita bahas dulu konsep kesetaraan dalam Islam. Lalu terus kita kasih contoh-contoh yang praktis aja. Bagus tuh, kita bisa bahas juga tokoh-tokoh perempuan dalam Islam seperti Siti Khadijah, Siti Aisyah, juga Fatimah Az-Zahra. Nah ini nih ada juga Rufidah Al-Aisyah. Dia perempuan pertama yang jadi perawat di medan perang. Nabi sendiri yang mengizinkannya. Nah, bagus nih, sekarang kita bisa kompak dan dibagi aja tugasnya bagaimananya. Oke, kita bagi tugas ya. Aku bikin pendahuluan dan definisi kesetaraan gender. Aku bahas peran perempuan dan tokoh-tokoh perempuan dalam Islam ya. Aku ambil bagian peran laki-laki dalam keluarga dan ayat-ayat Al-Qur'annya. Oh, boleh deh. Aku kalau gitu aku bagian yang buat kesimpulan aja, nanti gimana plus nanti aku benerin juga format di makalahnya juga buat apa. Setuju? Setuju. Iya. Materinya ini. Itu juga bisa. Ini banget. Itu boleh. Ini gimana ini? Boleh kok. Bisa.